Kembali lagi bersama saya. Selamat datang di sesi ketiga pada course ini. Nah, di video ini kita akan membahas terkait dengan fungsi aktivasi seperti sigmoid, ReLU, TAN, dan softmax yang sangat penting dalam neural network. Nah, di sini kita juga akan belajar nih bagaimana tentang data mengalir melalui jaringan, melewati proses forward propagation, serta dengan contoh perhitungan manual sederhana. Yuk, langsung saja kita mulai untuk belajar. Oke, kembali lagi bersama saya. Nah, di sini saya akan membahas materi berikutnya, yaitu activation function dan forward propagation, beserta cara kerjanya. Langsung saja kita mulai. Di sini akan ada beberapa topik, yaitu fungsi aktivasi, cara kerja forward propagation, dan contoh perhitungan sederhana. Nah, saya akan jelaskan terkait dengan fungsi aktivasi. Biasanya fungsi aktivasi ini digunakan untuk forward propagation, yang dimana dia memperkenalkan nonlinearitas dan bisa mempelajari pola-pola yang kompleks. Nah, ada 4 fungsi aktivasi yang akan dibahas, yaitu sigmoid, ReLU, TAN, dan softmax. Nah, langsung saja kita masuk ke fungsi aktivasi yang pertama, yaitu sigmoid. Di sigmoid ini nilai mendekati 0 saat X-nya kurang dari 0, dan dia mendekati 1 saat X-nya lebih dari 0. Nah, kemudian outputnya ada di antara 0 dan 1. Kemudian biasanya ini akan menginterpretasikan output sebagai probabilitas. Dan biasanya sigmoid ini sering digunakan di output layer, seperti itu, untuk klasifikasi biner. Dan untuk grafnya sendiri dia berbentuk kurva S. Nah, namun sebenarnya di sigmoid ini dia memiliki um, beberapa kelebihan, yaitu bisa cepat dihitung. Kemudian dia hanya sebagai neuron yang aktif sehingga efisien. Nah, tapi dia memiliki kekurangan. Nah, yang pertama adalah um, yang pertama adalah dia tidak cocok untuk zero center gitu. Kemudian dia memiliki kekurangan lainnya adalah vanishing gradient, di mana untuk nilai yang sangat besar atau sangat kecil dari X, maka gradiennya akan mendekati 0, sehingga ini memperlambat pembelajaran. Nah, untuk kelebihannya ya ini ya, untuk cocok untuk output binary. Nah, kemudian kita next ke fungsi aktivasi kedua, yaitu ReLU. Di sini karakteristiknya adalah outputnya 0 jika inputnya kurang dari 0, dan nilainya akan sama dengan input jika inputnya lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Kemudian biasanya ini digunakan di hidden layer. Nah, kemudian untuk linear itu biasanya jika X-nya lebih besar dari 0, dan dia akan datar untuk X kurang dari 0. Nah, kelebihannya dia cepat dihitung ya, kemudian mengurangi masalah vanishing gradient, jadi kebalikan dari sigmoid. Kemudian dia sifatnya sparsity, jadi dia hanya sebagai neuron yang aktif, dan ini bikin efisien. Kemudian kekurangannya adalah dying ReLU, di mana jika terlalu banyak input negatif, maka neuron bisa mati atau output sama dengan 0, ya. Kemudian dia tidak mendukung output negatif sehingga bisa membatasi pemodelan. Nah, saya lanjut ke fungsi aktivasi yang ketiga, yaitu karakteristiknya dia memiliki output di antara -1 dan 1, sama seperti sigmoid sebenarnya, cuma zero centernya itu lebih baik untuk training di banyak case. Nah, bentuk kurvanya dia agak mirip dengan sigmoid, tapi dia lebih terbuka, di mana dia nanti melewati titik pusat 0,0. Nah, kemudian kalau untuk selanjutnya itu ada softmax. Nah, di softmax ini karakteristiknya adalah dia mengubah vektor nilai real menjadi probabilitas distribusi. Kemudian total outputnya dia selalu menjumlahkan 1. Dan biasanya softmax ini dipakai di layer output, yaitu untuk klasifikasi multiclass. Nah, untuk kelebihannya, biasanya kalau softmax ini ideal untuk multi-class classification atau probabilistic output yang bisa memudahkan interpretasi. Nah, tapi dia memiliki kekurangan, yaitu dia rentan terhadap nilai ekstrim gitu ya, numerical instability,
Kemudian dia tidak cocok untuk hidden layer. Jadi biasanya hanya dipakai di output layer saja. Oke, kita next. Kemudian di sini ada perbandingan untuk 4 fungsi aktivasi. Yang pertama adalah sigmoid, relu, tan, dan softmax. Nah, di sini biasanya kalau sigmoid ini ya, jadi sigmoid digunakan di output layer, relu di hidden layer, tapi untuk umum, tan di hidden layer jika datanya itu zero center, softmax dia di output layer untuk klasifikasi multi-class. Nah, untuk range outputnya sendiri bisa dilihat di tabel ini. Nah, lalu ini adalah grafik dari fungsi aktivasi. Jadi kalau kita lihat ya perbandingannya, kalau sigmoid dia di atas ambang batas nolnya ya. Nah, kalau ini dia dari -1 hingga ke 1 gitu. Kemudian kalau relu dia berbeda sendiri ya. Jadi dia dari sini kemudian langsung ke sini. Nah, kalau ini sebelah kanannya kalau kita lihat ya, ini titik nolnya berarti kita tarik garis, kemudian ini garis nol ya. Nah, ini maka titik 0,0-nya di sini. Berarti kita bisa lihat dari sini ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahap cara kerja dari forward propagation ya. Di mana di sini tuh sebenarnya forward itu proses utama dalam NN gitu ya untuk menghasilkan output dan dari input yang diberikan. Nah, apa saja sih tahapannya ya? Jadi mari kita lihat dari gambar ini. Di sini kita lihat ini ada input X1 dan X2. Kemudian di sini ada hidden layer ya, yang biasanya disimbolkan dengan Z. Ini adalah hidden layer, berarti ada 2 hidden layer. Kemudian di sini adalah output ya. Nah, di sini kalau kita lihat, kita bisa hitung dari proses nilai input ke hidden layer ini, hidden layer pertama, hidden layer kedua, kemudian di output. Nah, ini kita sebut dengan forward. Jadi ke sini ya, ke kanan. Itu adalah forward. Kemudian nanti akan balik lagi. Nah, itu baru yang disebut dengan backward. Selain itu juga biasanya nanti ketika kita sudah dapat eh, nilai Y-nya atau outputnya, maka kita bisa mendapatkan nilai prediksi, kemudian kita bisa mendapatkan nilai loss function. Dan dapat nilai loss-nya, kemudian bisa di-optimize. Kemudian kita bisa update bobotnya, kita masukkan ke dalam sini. Begitu seterusnya hingga iterasi selanjutnya. Nah, ini adalah contoh perhitungan sederhana. Jadi di sini saya punya sebuah struktur NN di mana ada satu layer saja menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Nah, di sini inputnya ada 2 fitur, misalnya untuk X1 nilainya 0,5 dan X2 sama dengan 0,3. Kemudian di sini ada nilai bobot ya, W1 sama dengan 0,4 dan W2 sama dengan 0,7. Kemudian ada biasnya B sama dengan 0,1. Nah, di sini kalau kita lihat kita tinggal hitung aja bobotnya ya. Jadi menggunakan rumus ini Z sama dengan X1 dikali W1. Artinya berarti input pertama dikali dengan bobot pertama ditambah input kedua dikali bobot kedua. Lalu ditambah bias. Nah, maka nanti dapatlah hasilnya 0,51. Kemudian dari nilai ini kita bisa hitung dengan rumus sigmoid tadi ya. 1/1 ditambah E pangkat min 0,51 dari sini ya. Maka nanti dapatlah nilainya 1 tambah 0,6 jadinya 0,625. Baik, itu saja untuk materi pada sesi kali ini. Terima kasih sudah belajar.